Ikhtiar struktur sel. Sel adalah unit terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 persamaan, tidak peduli apapun jenisnya, yaitu memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya, sitoplasma yaitu cairan seperti jelly, dan DNA yaitu materi genetik sel. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama adalah sel eukariotik yang memiliki organel-organel yang meliputi nukleus dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik memiliki sel yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus, materi genetik tidak terkandung di dalam inti sel, bersel satu, atau uniseluler seperti bakteri. Lalu, apa itu organel? Organel atau organ kecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Ayo kita masuk ke inti sel atau nukleus. Nukleus adalah pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik yang berfungsi untuk memerintahkan kegiatan yang dilakukan sel dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus atau nuklear membran. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang kita kenal sebagai kromosom. Inti sel juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Ribosom setelah meninggalkan inti, mereka bertugas untuk mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom bersama sisa-sisa organel sel melayang-layang di sitoplasma, yaitu cairan yang seperti jelly. Ribosom berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma yang kita singkat sebagai RE. Ada 2 jenis RE. Yang pertama adalah RE kasar, tempat di mana ribosom melekat, dan RE halus, di mana ribosom tidak melekat. RE adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya akan muncul dari RE melalui vesikula kecil atau vesikel. Setelah dilepas oleh RE, aparatus Golgi atau badan Golgi akan menerima mereka. Di dalam badan Golgi, protein bergerak dan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Dilakukan dengan cara melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambah bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola merupakan struktur seperti kantung yang menyimpan bahan lainnya. Pada sel tumbuhan, memiliki vakuola sentral yang berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, bertugas untuk mengumpulkan sampah dari bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim untuk memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria, organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel baik hewan maupun tumbuhan, yang dilakukan dengan cara respirasi seluler, yaitu membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki banyak mitokondria. Untuk mempertahankan bentuk sel, terdapat sistoskeleton. Sistoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein
dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Pada tumbuhan fotoautotropik, mereka mendapatkan energi dengan cara menangkap sinar matahari. Pada sel-sel di daun, tumbuhan berfotosintesis menggunakan kloropas yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Kloropas berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel di luar membran sel. Fungsinya untuk pendukung bentuk dan melindungi sel tanaman. Pada sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Selain itu, ada organel yang memiliki struktur unik. Seperti pada sel hewan, di saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Silia berfungsi untuk merangkap partikel di udara dan mengeluarkannya melalui batuk. Selain itu ada flagella yang dimiliki oleh beberapa sel bakteri, berfungsi sebagai alat gerak untuk membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Selain itu, terdapat satu sel yang satu-satunya di manusia yang memiliki flagella, yaitu sel sperma. Sel eukariotik adalah sel dari hewan dan tumbuhan, di mana sel tersebut memiliki nukleus dan membran inti. Sel prokariotik dimiliki oleh organisme uniseluler, di mana sel tersebut tidak memiliki nukleus maupun membran inti. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Tanaman dan hewan semuanya memiliki mitokondria.